Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita dalam minggu kedua setelah Trinitatis hari ini. Kemudian dalam pesta puncak perheheon sekolah minggu remaja dan Naposobulung gereja ini, saya akan baca dalam kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai 11. 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikian juga dilakukan mereka kepadaku. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekolah minggu, remaja dan Naposobulung, semua orang pernah ditolak. Dan penolakan ini bukan hanya pengalaman orang tua. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja dan Naposobulung sampai orang tua pasti pernah mengalami penolakan. Benar? Saya tanya dulu anak sekolah minggu, siapa yang pernah dia minta jajan kepada bapaknya tapi ditolak? Nah, ini tunjuk tangan. Inilah korban penolakan ini. Sudah minta uang jajan tidak dikasih. Oke. Minta mainan tidak dikasih. Minta beli handphone nggak dikasih. Minta beli kuota nggak dikasih. Nah, ini lihat. Jadi anak-anak juga udah merasakan ini. Lalu yang berikut, siapa yang pernah ditolak main sama temannya, nggak dikasih ikut? Nah, jadi artinya di rumah pun mereka sudah mengalami penolakan, di permainan juga mereka sudah mengalami penolakan. Nah, sekarang remaja ini sudah pernah ditolak? Sudah, apalagi saya, kan itu. Cuman penolakan kepada remaja masih sama dengan penolakan kepada anak-anak. Masih sekitar uang jajan, nggak dikasih nonton malam, nggak dikasih banyak nonton HP, harus belajar, nggak bisa main-main. Nah, sekarang kepada Naposobulung, penolakan pertama di Naposobulung apa? Cinta ditolak. Nah, sekarang siapa? Gini aja bilang,
Sudah pernah mengatakan cinta tapi langsung ditolak? Sudah. Makanya ini banyak gak mau mengucapkan cintanya karena takut ditolak. Sehingga dia melihat orang yang dicintai itu hanya mengagumi dari jauh. Dilihat dari jauh, terima kasih Tuhan sudah kulihat wajahnya. Dia sampai menenteramkan itu. Nah sekarang pertanyaan berikut. Anak-anak ketika ditolak, permintaanmu tidak disetujui bapakmu, siapa yang jadi menangis? Gak dikasih uang jajan, nangis. Gak dikasih beli mainan, nangis. Gak dikasih beli pulsa, ini remaja, ngamuk-ngamuk, marah-marah, didiamin bapaknya. Ada? Kenapa baru diam-diam? Gak apa-apa. Iya, dengerin papa lah. Gak mau. Bayangin, ada reaksi seperti itu. Nah sekarang ini yang pemuda, ketika cintamu ditolak, apa yang kau lakukan? Jangan-jangan dukun bertindak kali itu. Tapi itulah dinamika hidup. Penolakan itu pasti ada. Orang tua juga bisa ditolak. Ketika dia mengadakan rapat, pendapatnya ditolak. Lalu reaksinya apa? Kalau Sintua bikin rapat, pendapatnya ditolak, Sintuanya bagaimana? Kalau di Punguanina, pendapatmu ditolak, biasanya kamu seperti apa? Artinya saudara, beragam alasan dan cara kita ketika ditolak itu. Tapi yang pasti ketika kita ditolak, perasaan itu sangat menyakitkan. Ketika ditolak, perasaan itu sangat menyedihkan. Sepertinya kita ini nggak dihargai, sepertinya kita ini nggak dihormati, sepertinya kita ini nggak ada apa-apanya. Maka saudara, banyak ragam cara orang ketika ditolak dalam hidupnya. Itu yang pertama tadi, dia langsung marah-marah. Dan tolong, siapa yang langsung marah-marah kalau ditolak? Biasanya itu karena sudah sering ditolak, sehingga ketika ditolak dia langsung reaktif dan marah. Ini harus dikontrol. Jangan ada yang marah-marah kalau jajannya nggak dikasih. Jangan ada yang nangis-nangis kalau pulsanya nggak dikasih bapaknya. Jangan ada orang tua yang marah-marah kalau pendapatmu tidak didengar. Kontrol dirimu. Lalu ada juga orang ketika dia ditolak langsung menarik diri. Adong kosong ini ala soitangi honi bana itor mardadi dang robe auto sihina isi mana ya songoni adong kosong unang adong dok dang adok kuida. Dan ini yang sering terjadi. Apa alasanmu? Karena pendapatmu ditolak, lalu kamu harus menarik diri. Karena biar bagaimanapun dalam persekutuan bukan apa yang kau mau. Tapi di mana persekutuan dibangun, disitulah persekutuan itu harus masing-masing menyesuaikan diri dalam segala hal. Dia harus menata diri dalam cara yang terbaik. Maka ada sikap yang ketiga. Ketika ditolak, dia semakin mandiri. Dia mengoreksi diri. Kalau saya ditolak sekarang, gak apa-apa. Memang kalau kuotamu terlampau banyak, semua kau tontoni. Jadi wajar ditolak. Lalu kau koreksi diri. Kalau bapakmu nggak ngasih uang jajan, bapakmu menjaga biar kamu sehat-sehat. Tidak semua jajan di warung itu harus kamu makan. Koreksi diri. Maka bagi orang tua juga ketika ditolak, tolong koreksi diri. Semakin baharui dirimu. Jangan-jangan ada yang tidak tepat dari dirimu itu sendiri. Jangan-jangan ada yang harus dikoreksi dari pikiranmu itu sendiri. Tidak ada kebenaran mutlak. Tidak ada ego yang harus diperhitungkan dalam segala sesuatu. Tapi semuanya harus didesain dengan baik. Demikian halnya saudara dengan Natsi ini. Ini menceritakan seorang Samuel yang notabene dia adalah seorang hakim. Seorang nabi, seorang pemimpin Israel. Dia adalah seorang pemimpin yang cakap. Dia adalah seorang pemimpin yang peduli.
Dia adalah seorang pemimpin yang berpihak kepada masyarakatnya. Artinya saudara, kepemimpinan itu dia lakukan dalam pertanggungjawaban yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi ternyata ketika dia memasuki masa tuanya, dia kemudian ditolak. Lihat, dia melakukan yang terbaik, dia melakukan yang positif. Sebagai pemimpin dia merangkul, ternyata ada aja orang yang menolak dia. Alasannya pertama, kamu sudah tua. Alasan sudah tua itu sebenarnya tidak menjadi alasan yang masuk akal. Lihat pemimpin sekarang, banyak orang yang sudah lansia tapi bisa memimpin dengan cakap. Banyak pemimpin yang sudah tua tapi dia menjadi pemimpin yang bisa merangkul dalam segala hal. Makanya bagi orang muda, kalau lansia ini tadi bernyanyi, jangan kau anggap mereka sudah habis gogo. Mereka masih bisa. Lansia juga jangan langsung merasa tua. Kita kan sudah lansia, mana bisa apa-apa lagi. Jadi terkadang kita yang membuat diri kita itu tidak berharga. Makanya semakin tua seharusnya kita itu harus semakin mampu menunjukkan kompetensi kita yang terbaik. Gak tahu, gak usah mencari tokoh-tokoh dari luar. Luhut Panjaitan sekarang sudah umur berapa itu? Saya rasa sudah ada 76. Tapi dia masih bisa memimpin dalam sebuah kementerian, bahkan banyak bertanggung jawab di tengah-tengah bangsa ini. Gak usah lihat dulu plus minusnya. Semua pemimpin ada plus minusnya. Artinya saudara, masa tua itu adalah masa tua yang berguna. Sehingga kalau seorang Samuel itu ditolak hanya karena alasan tua, itu tidak masuk akal. Lalu yang kedua, dia ditolak karena anak-anaknya tidak meneladani dia. Bayangkan dua anaknya, yaitu Joel dan Abia, yang dipercayakan dia sebagai hakim di Berseba. Kedua anak ini tidak menjadi anak yang mampu meneladani orang tuanya. Dan alasan ketiga adalah bangsa itu tergoda dengan bangsa-bangsa lain. Ini tren, gak mau ketinggalan. Apa yang terjadi di dunia ini semua mau dinikmati. Bangsa lain punya raja, mereka pengen punya raja, sampai mereka lupa diri siapa mereka di hadapan Allah. Nah saudara, dengan alasan-alasan penolakan itu, apa yang dilakukan oleh seorang Samuel? Ketika dia tolak, Samuel berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi, menghadapi penolakan itu, Samuel berdoa kepada Tuhan. Benar, Samuel sangat kesal dengan perkataan mereka. Samuel tidak bisa menerima apa yang menjadi alasan penolakan itu bagi dirinya. Tapi lihat, seperti yang saya katakan tadi, usia tuanya itu tidak menjadi alasan. Tetapi sekalipun dia kesal, tapi seorang Samuel mampu menunjukkan jati diri yang terbaik, keteladanan yang terbaik dalam kehidupannya. Saya baca bagi kita 1 Samuel 8 ayat 6. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Sudah anak sekolah minggu? Kalau permintaanmu ditolak, uang jajan tidak dikasih, jangan nangis. Amin. Jangan marah-marah. Tapi bagaimana? Lipat tanganmu, berdoa kepada Tuhan, doakan bapakmu, berkati bapakku Tuhan, biar uangnya banyak, biar saya bisa dikasih uang jajan. Amin. Jangan ada yang marah-marah ya. Tolong lihat abang pendeta. Sekali lagi, kalau permintaanmu ditolak bapak, kamu disuruh tidur, kamu padahal kamu masih mau main. Kalau kamu tidak dikasih mainan dan jajan-jajan yang lain, jangan marah-marah, tapi berdoa kepada Tuhan. Biar kamu sehat-sehat, bapakmu juga sehat. Remaja juga seperti itu.
Jangan pernah marah-marah kepada bapakmu. Yakini bahwa bapakmu itu adalah bapak yang terbaik, yang tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jangan ada remaja dan pemuda hanya karena permintaannya ditolak, lalu dia menjadi nakal di luar, mencari kompensasi. Maaf, ini saya harus katakan kepada remaja dan pemuda ini. Banyak pemuda dan remaja ketika dia kesal di rumah, lalu mencari pelarian di luar sana, menikmati pelarian di sana, apapun semua dinikmati di luar. Jaga kualitas dirimu. Bagaimana cara menjaganya? Datang ke gereja. Saya terus terang bangga dengan ini semua ini. Bangga dengan kalian nyanyian kalian tadi. Todo bangga do itu sampai den enak kini kan. Tepuk tangan jo tu remaja na poso bulung. Remaja, anak-anak na poso bulung di Jati Murni ini harus menjadi contoh. Tidak ada sesuatu hal yang bisa mengecewakan kamu sehingga kualitas dirimu berkurang. Ingat, kamu adalah anak Allah. Kamu adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Anak-anak Tuhan itu berbeda caranya menghadapi persoalannya di luar. Nah sekarang siapa remaja di sini yang sudah merokok? Sudah merokok? Gak usah jujur aja di sini, gak usah dilihat mamamu. Kan ini kadang, kenapa dia merokok? Kesal sama bapaknya. Kenapa dia nakal di luar? Tidak terima cara bapaknya di rumah. Memang bapak ini juga harus disuruh bertobat memang ya. Tapi ingat, bukan itu persoalanmu. Jaga kualitas dirimu, sekecewa apapun. Dan ini yang harus saya sampaikan kepada kita semuanya. Apalagi orang tua, tolong bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekecewa apapun kamu dalam kehidupanmu, saudara boleh ditolak, saudara boleh tidak diterima, saudara boleh menghadapi banyak pergumulan di dalam hidupmu. Tapi saya harus ingatkan, orang yang menyampaikan segala keluh kesahnya kepada Tuhan, dalam doa-doanya dia pasti berbeda menghadapi seluruh persoalan hidupnya. Amin. Toka ibu-ibu mada, au jamita kuna godangan holat tu ibu-ibu. Ala boha saya huetong do, kalau ibu itu adalah ibu yang berdoa, rumah tangga itu pasti selamat. Amin. Jangan pernah lagi persoalkan sikap suamimu yang tidak bisa kamu terima itu. Biarlah dibawa dia mati itu perilakunya itu. Tapi yang penting kamu harus kuat sebagai seorang ibu. Doakan suamimu. Atau saya tanya dulu, mana kamu lebih banyak mendoakan suamimu atau menjawab-jawab suamimu? Coba, mama siapa yang cerewet di rumah? Ah ini lihat ini. Inilah kejujuran yang tidak akan bisa dilawan. Lihat, pertanyaan Mang Pendeta yang kedua. Suka nggak dengan mama yang cerewet? Nggak suka? Maka tolong. Saya tahu, Tuhan tahu kau kesal. Tapi kesal terus nggak ada gunanya, hanya membuat kau semakin tua. Benar? Tata. Makanya sekarang banyak ibu-ibu umur baru 35 tahun penampilan sudah 60. Yang buat apa? Persoalan yang banyak itu tidak bisa kamu atasi dengan baik. Saya sudah katakan tadi, seberat apapun masalahmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Saya baca lagi Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Abe, ada onggo ibu-ibu na boy melupakan anak kandungnya? Coba lihat anak-anakmu ini. Bisa kau lupakan? Gak akan bisa. Tapi ada ibu yang bisa melupakan anaknya? Sudah ada. Dia lahirkan anaknya, tidak dirawat, malah mampu dia meninggalkan itu.
Maka tolong buat semua ibu-ibu, jaga tanggung jawabmu, cinta kasihmu, seberat apapun jangan sampai ketinggalkan kepahitan itu. Rawat terus. Tapi Tuhan sekarang bilang, sekalipun ada orang tua seperti itu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin. Jadi nggak ada alasan untuk kecewa. Tidak ada alasan untuk menarik diri. Udahlah, nggak tahan lagi aku sekarang lah. Jadi gimana? Kutinggalkanlah kalian semua. Wah, itu dia hoina maho. Gak ada lagi yang lain, hadapilah. Tuhan bersamamu. Amin. Saya dengar ada calon sintua 9 di sini. Biasanya 1 bulan ini mereka ini masih semangat ini. Baru nanti masuk 1 tahun dilihatlah keaslian di dalam. Begini rupanya. Lalu ada alasan. Janganlah dulu saya menerima tohonan lain. Mana ini. Saya katakan sekali masuk. Terus jalani. Menangkan. Saudara mungkin sulit diterima. Tapi dengan Tuhan, bersama Tuhan, seluruh kehidupanmu dan keputusanmu menjadi calon sintua akan dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Itu makanya nggak ada kata mundur. Hadapi kenyataan. Sebagai anak juga, kamu itu tetap anak bapakmu. Makanya nggak ada alasan ketika permintaanmu ditolak, lalu kamu benci sama bapakmu. Nggak ada mantan anak. Gak ada mantan bapak. Sekarang lihat bapakmu. Lihat ada bapakmu di sini. Lihat bapakmu, lihat. Tolong anak-anak, lihat bapaknya, lihat. Kau naik ke kursi, lihat bapakmu, lihat. Tolong dada gini, dada. Sudah kelihat bapaknya? Lihat, itulah bapakmu seterusnya. Gak akan ada yang menggantikan itu. Sekarang Abang Pendeta tanya. Ini anak-anak yang kecil. Lihat Abang Pendeta. Coba. Anak-anak lihat. Mana lebih senang? Kamu jalan sama bapakmu atau sama Mang Preses? Sama siapa? Sama bapak. Lihat. Makanya coba kalau anakmu itu di atas, kau di bawah. Sama-sama kita di bawah. Biarpun saya pendeta, coba lompat nah. Saya pendeta Manurung sudah viral saya. Preses saya lompatlah. Nggak mau itu. Tapi kalau bapaknya bilang, lompat nah. Bapakmu ada di sini. Dia pasti mau karena dia percaya sama bapaknya. Asal kau bapak yang bertanggung jawab. Karena itu masalahnya. Kalau memang nggak bertanggung jawab, dia enggak. Makanya tolong setiap orang tua juga rawat anakmu ini. Dan setiap anak tolong jaga orang tuamu. Itu makanya karena ini adalah kebetulan Parkeheon sekolah minggu Naposo Bulung remaja. Abang Pendeta mau tanya. Di rumah siapa ada doa malam? Siapa yang berdoa di rumah sebelum makan berdoa? Oke, turun. Bapak siapa yang tidak pernah berdoa? Pertanyaan berikut, mama siapa yang tidak pernah berdoa? Tunjuk mamanya yang gak pernah berdoa. Itu. Nah lihat, ini realitas. Lalu apa yang mau kita andalkan? Lihat, Samuel boleh kecewa. Dia kesal, tidak terima akan kata-kata dan penolakan dari orang lain. Tapi doanya kepada Tuhan tidak putus-putus. Tadi saya tanya majelis. Ini kan Parkeheon sekolah minggu. Sekolah minggu itu paling bisa bertahan secara psikologis setengah jam sampai 1 jam. Itu udah lama sekali. Tapi kok ada 6 kor. Lalu jawaban mereka apa? Molodang markora mang ay sorona sida. Lihat. Ini harus evaluasi. Lihat, untung aja ini masih sanggup ini bertahan anak-anak ini. Makanya tadi saya pergi keluar sebentar, mereka sudah banyak di luar. Saya diam aja lah udah.
Kamu bernyanyi, mereka nggak tahu itu. Sedangkan ini khotbah saya ini setengah nanti nggak mau dengar ini. Cuman karena mereka lihat saya teriak-teriak, siapa itu yang teriak-teriak, itu aja yang bikin ini menarik. Nah artinya ini kan harus kita rubah. Keteladanan kita sebagai pendoa adalah khotbah yang sudah harus mereka nikmati itu dalam kehidupan mereka. Sudah, jadi tolong buat remaja, kalau cinta ditolak, jangan dukun bertindak, tapi move on lah. Amin. Mana ini perempuan ini? Kalau kau ditolak, nggak apa-apa, masih ada marga manurung di sana menanti. Mau? Kan ini sekadang yang susah. Karena dia ditolak, memang doanya ya nggak benar kepada Tuhan, hubungannya ya nggak benar, sehingga gampang putus asa. Siapa di sini mencari pekerjaan sudah 7 perusahaan dilamar, 8 yang menolak. Lalu kau mau bilang apa? Apakah saudara akan putus asa dengan itu? Jangan. Doamu menguatkan kamu. Kamu lamaranmu ditolak, masih ada lain tempat yang sudah Tuhan sediakan bagimu. Amin. Kalau ada di sini Naposo, terus cintamu ditolak, masih ada pelabuhan yang lain. Amin. Ini jangan buat gelisah. Para orang tua juga saya katakan. Pergumulan orang tua sekarang ini adalah anaknya sudah usianya menikah tapi nggak menikah. Anaknya menikah sudah bertahun-tahun tidak memiliki anak. Saya harus katakan jangan putus asa. Doamu panjatkan kepada Tuhan. Jawaban yang terbaik Tuhan akan berikan. Amin. Siapa di sini yang sudah lama menikah tapi belum memiliki anak? Kita berdoa buat keluarga. Kiranya rahimmu diberkati oleh Tuhan. Tabodo atau martangiang mah unak putus asa. Itu yang pertama saudara dari nats ini. Lalu yang kedua, jangan tutup telinga terhadap semua penolakan, tapi buka telingamu untuk mendengarkan semuanya. Lihat dalam doanya itu Tuhan menjawab Samuel, dikatakan demikian dalam 1 Samuel 8 ayat 7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Bayangkan ketika membaca ayat ini saya merenung sedikit. Tuhan juga pasti kecewa. Bukankah pemerintahan bangsa itu adalah pemerintahan teokrasi? Tuhan yang langsung memerintah melalui para hakim. Sehingga ketika para hakim ditolak itu adalah menolak Tuhan. Tapi lihat, dalam rangka menjawab doa dari seorang Samuel itu, Tuhan mengatakan, dengarkanlah mereka. Ingat, setiap penolakan tidak membuat kita buntu. Tapi dengan doa setiap penolakan, setiap tantangan, setiap kesulitan itu harus mempertajam pendengaran kita dalam menghadapi apapun di dunia ini. Saya mau ambil contoh dari dunia marketing. Maaf, ada di sini orang marketing, tolong ralat saya kalau saya salah. Dalam dunia marketing, selain menjaga etika profesionalisme, untuk memberikan jawaban yang tepat kepada pelanggan, kemampuan mendengar sangatlah dibutuhkan. Benar? Pelanggan kecewa, pelanggan tidak suka, pelanggan sangat-sangat tidak mengharapkan produksi yang saudara jual. Maka kemampuan dari seorang telemarketing adalah kemampuannya mendengarkan apa yang dikatakan oleh nasabahnya. Ini adalah soal dua arah. Dengan mendengar dia tahu keluhan. Dengan mendengar dia tahu kebutuhan. Dengan mendengar dia tahu apa yang salah dan apa yang kurang. Lalu dengan mendengar yang baik, dia pasti memberikan jawaban yang terbaik. Artinya ini adalah komunikasi dua arah. Dengan mendengar itu, kita akan sanggup memberikan jawaban-jawaban yang terbaik dalam kehidupan ini. Alkitab juga mengajarkan kita bahwa seorang gembala yang baik dalam Yohanes 10 ayat 3 mengajarkan, gembala yang baik itu pendengarannya harus tajam. Dia harus mendengarkan suara dari domba-dombanya
Dan dia juga harus mendengarkan suara dari Tuhan yang mengutus dan memilih dia. Maka tolong setiap gembala, baik orang tua siapapun, sebagai gembala yang baik, pendengaranmu harus tajam. Makanya lihat, kalau ada seorang gembala, dia tahu penderitaan dombanya hanya dari suaranya. Artinya ini kepekaan ini harus dimiliki. Kemudian juga seorang beriman harus mampu mempertajam pendengarannya. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bagaimana kamu mau menolong? Bagaimana kamu mau membantu sementara kamu tidak bisa mendengar dengan baik? Apa yang mau kau katakan? Makanya tolong jangan banyak ngomong kalau kau nggak tahu apa-apa. Dengarkan dulu apa yang terjadi. Dengarkan dulu apa yang menjadi masalah. Maka seorang murid harus mempertajam pendengarannya kalau dia mau pintar. Seorang anak-anak kalau mau pintar, tolong anak-anak, kau mau pintar, dengarkan gurumu dengan baik. Seorang remaja akan lebih hebat kalau kau mampu mendengarkan orang tuamu dengan baik. Ini sikap, ini perilaku yang harus terus-menerus diingatkan kepada semua orang. Saya tidak tahu Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana suasana rumah tangga kita di rumah. Apakah ada tempat bagi kita untuk saling curhat di rumah? Di rumah siapa yang ada seperti itu? Ini baru apa ini yang di tengah? Yang pakai kemeja putih. Baru apa kawinang? Baru nenggolan. Bapak ribakum saya mana nih? Bapak ada sini? Mama ada? Kalau di rumah, pernah nggak cerita-cerita sama mama bapak? Bapak mau mendengarkan kau? Udah pernah jatuh cinta? Curhat kau sama bapakmu? Enggak. Ya. Karena apa? Kalau sempat dia kasih tahu sama bapaknya dia jatuh cinta, dia akan kena marah. Bahasa marhaleti ho. Sikola maho. Padahal saya katakan gak ada hubungannya itu. Sekolah jatuh cinta. Tapi yang perlu dengarkan dulu anakmu ini. Biarkan dia bicara apa yang ada dalam hatinya. Yang kau suka itu marga menurung atau marga apa? Apa salahnya kalau ditanya? Kan ini persoalan kita. Kenapa mesti kebenaran yang ada dalam pikiran kita itu? Ini zaman sudah berubah. Dulunya perlu perintah dari orang tua terus. Memang dulu dengarkan batuk bapak kita pun kita sudah takut. Lihat mata orang tua yang melotot kita sudah takut. Sekarang masih takut nggak? Gak ada lagi itu. Seberapa besar pun kau bikin matamu untuk melotot, anak-anak ini gak mau tahu. Tapi mereka akan bangga kalau orang tuanya itu adalah orang tua yang mau mendengarkan dia. Saya nggak tahu. Kami punya anak kecil Cio di rumah, kelas 1 SD. Inilah pengaruh zaman teknologi yang sekarang ini. Dia jauh lebih dekat ke mamanya. Karena memang mamanya mau sabar mendengarkan. Apapun dikatanya mamanya mendengar. Kegagalan saya di situ, saya tidak tahu karena saya capek dari luar. Pak, gini-gini katanya. Bapak masih bikin khotbah nak. Ke sana dulu. Sebentar lagi dia datang. Pergilah ke mamamu. Sehingga sekarang saya sadari kalau ada sesuatu yang salah dari diri saya, dia cepat mencari itu. Saya koreksi diri saya. Artinya yang mau saya katakan, kenapa kita nggak buka komunikasi yang baik di rumah? Itu makanya tolong cari hari atau waktu yang tepat. Di rumahmu ada meja makan.
Inilah tempat curhat bersama. Sambil makan, berdoa bersama, saling mendengarkan di situ. Kita ini orang sibuk. Maka rumah tangga seorang ibu harus pintar mencari suasana di rumah. Menjadi suasana di mana rumah itu menjadi rumah tempat curhat dari masing-masing. Jangan sampai nanti anak-anakmu ini curhat di luar. Jangan sampai anak-anakmu ini nanti yang di luar sana mendengar, tapi orang tuanya tidak bisa mendengarkan dia. Tolong juga suami, mari kita dengarkan istri kita ini. Gimana ibu-ibu? Kalau ada ceritamu, kamu mau cerita, suamimu membuka-buka handphone, suka enggak? Pak, dengarkan dulu, saya mau cerita. Ya bilanglah. Tapi sambil handphonenya dilihat-lihat begini. Sakit hati enggak? Apa salahnya kita mendengarkan curhatan mereka? Sotuk tu marga manurung nasi ngano curhat ibana. Artinya ini sudah harus menjadi modal di tengah-tengah keluarga kita. Lalu yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara dari nats ini. Apapun masalah, apapun penolakan yang kita terima dalam kehidupan ini, harus kita sadari bahwa kita memiliki kelemahan dan kekurangan. Sekali lagi saya bilang, ketika kamu ditolak, kembali ke dalam dirimu, sadari dalam dirimu itu ada kelemahan dan kekurangan. Tidak ada orang yang benar terus. Ini adalah ego yang luar biasa dari manusia sekarang ini. Sangat-sangat sulit untuk dipersalahkan. Sangat-sangat sulit untuk ditegur. Seolah-olah dia benar sendiri. Seolah-olah kebenaran itu hanya miliknya sendiri. Lihat 1 Samuel 8 ayat 2-3. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel. Dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Samuel benar menjaga citra dirinya, menjaga kualitas dirinya dengan baik. Tapi lihat, yang merusak namanya justru anak-anaknya. Jujur kita dalam zaman ini, ada banyak orang tua yang bisa menjaga kehormatannya dengan baik. Ada banyak orang tua yang bisa menjaga nama baiknya dengan baik. Tetapi perilaku anak-anaknya, itulah yang menghancurkan nama baik itu. Oleh karena itu kepada setiap orang tua harus saya ingatkan. Tolonglah orang tua, sesibuk apapun kamu di luar, tugasmu sebagai pendidik harus menjadi tugas yang tidak boleh diabaikan. Kembali ke rumahmu, di sana anak-anakmu yang menjaga kehormatanmu di masa yang akan datang sedang menunggumu, sedang menunggu arahanmu, sedang menunggu didikan-didikan dari kamu. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris yang mengatakan demikian. Having a child is like having your heart walking around outside of your body. Memiliki anak sama seperti memiliki hati yang berjalan di luar tubuh Anda. Lihat, anak ini adalah bagian dari hatimu. Memiliki anak adalah memiliki hati di luar tubuhmu. Dia apa-apa kau harus terluka. Dia dilukai di luar, kamu akan merasakan itu. Maka ketika dia tidak bisa terdidik dengan baik, maka dampaknya akan langsung mengenai dirimu. Makanya terlampau kasar saya katakan kalau saya katakan ini. Kalau anakmu gagal, jangan-jangan itu adalah juga kegagalan dari seorang orang tua. Anak gagal, jangan-jangan itu menjadi kegagalan dari seorang orang tua. Makanya lihat, ketika anakmu berhasil, siapa ini yang masuk seleksi perguruan tinggi terakhir ini? Bangga enggak dengan anak seperti itu? Ketika anakmu lebih hebat dari kamu, itu adalah kebanggaan. Tapi lihat, banyak keluarga yang hancur karena perilaku anak-anaknya yang tidak bisa menjaga nama baik orang tuanya dengan baik. Itu sebabnya 3 Yohanes 1:4 berkata,
bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tabuh dabuah burju anakmu. Tabuh dabuah marsikola anakmu. Kamu adalah orang tua yang hebat. Anak-anakmu terdidik dengan baik. Itu adalah tanggung jawab kita. Makanya sering saya ingatkan dalam khutbah saya, kalau anakmu tidak mengenal Tuhan, kalau anakmu tidak tahu berdoa, kalau anakmu tidak mengetahui moralitas dengan baik, kalau anakmu tidak mengerti budaya Batak, jangan salahkan zaman ini. Salahkan rumahmu. Coba anak-anak ini, di rumah siapa bahasa sehari-hari bahasa Batak? Lihat. Waduh gagal lu ita. HP setang yangmu ikut tuhalak Batak mau muli. HP sunahaya jari ho. Kamu mau anak-anakmu menjadi anak-anak yang jujur, tapi di rumah banyak ketidakjujuran. Kamu mengharapkan anak-anakmu ini adalah anak-anak yang lemah lembut, tapi di rumah banyak kekasaran-kekasaran yang dia lihat setiap hari. Ini adalah evaluasi bersama bagi kita. Bagaimana setiap orang tua mampu menyadari ini. Lalu kepada anak-anak saya harus ingatkan ini. Tolong anak-anak semua yang ada di sini. Jaga nama baik orang tuamu. Jaga kehormatan orang tuamu. Jaga bahwa dengan perilakumu orang tuamu jangan sampai tercemar, kena maki. Coba dulu. Kalau orang tuamu dipanggil ke sekolah hanya karena kenakalanmu, malu enggak? Oleh karena itu jangan ada anak-anak gereja ini orang tuamu dipanggil ke sekolah karena perilakumu yang kurang. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jangan menyesal kemudian. Bagi remaja Naposo Bulung, masa depanmu sudah kau mulai hari ini. Sekali lagi Abang Pendeta bilang, masa depanmu sudah kamu mulai hari ini. Maka ketika kamu menjadi anak-anak yang mampu menata dirimu dengan baik, bukan hanya masa depanmu yang kamu jamin, tapi orang tuamu juga, kehormatannya sudah kamu jaga. Amsal 19 ayat 20, tolong anak-anak remaja Naposo Bulung. Dengarkanlah nasihat, terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Mana? Siapa di sini kalau dinasihati suaranya lebih keras dari bapaknya? Ada? Tolong bertobat ya. Jangan pernah nada suaramu lebih besar dari bapakmu. Anak-anak sekarang maaf kalau Abang Pendeta bilang ini, bapaknya juga sudah dinasehati. Bapak itu bertobat Pak. Bayangkan. Kamu yang harus berubah. Dengarkan nasihat orang tuamu. Jangan marah-marah. Tolong sekali lagi. Jangan ada remaja Naposo Bulung yang marah-marah sama bapak mamanya. Gak ada hakmu untuk itu. Sekalipun Naposo Bulung ini kau mengasih gajimu sama bapakmu, tidak ada hakmu untuk marah sama bapakmu. Mau? Jaga orang tuamu itu, itulah orang tua yang Tuhan titipkan memberikan didikan bagimu. Jangan banding-bandingkan bapakmu dengan bapak orang. Bapak orang itu. Sudah, harus bapakmu lebih hebat dari kamu. Kau tahu ini Pak? Amang, kenapa? Gak seperti bapak orang bapakku ini. Ingat, kembali ke rumah, itu bapakmu. Sejelek apapun, sekurang apapun, itulah bapakmu. Dan tolong setiap orang tua, kalau kau punya masalah dengan suamimu, jangan bicarakan kelemahan pasanganmu kepada anak-anakmu. Kata Bu Ido, ayo dong sampai pengajari ini sehingga dakta boto madoksi dohonotta. Hidupannya didikan nih, bukan hanya verbal, tapi kata-kata. Lihat orang tua dulu nggak banyak ngomong.
tapi anak-anaknya hebat. Gak tahu orang tua sekarang banyak ngomong, anaknya makin hebat atau tidak. Lalu yang terakhir buat anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Hukum Taurat kelima. Ingat, kalau mau sukses, mau lanjut umur, mau hebat, hormati orang tuamu. Sudah? Tidak ada alasan untuk tidak menghormati orang tua. Dan tolong, orang tua di sini bukan hanya yang melahirkanmu, tapi orang yang lebih tua darimu harus kau hormati. Ada di sini kakak adik? Siapa yang kakak adik? Onna nomor taga di nomor kakak adik kamu? Itu? Mana abangmu? Ini, itu adikmu. Oh, kau kakaknya? Ini adikmu. Baru si tompul. Berapa kali kau berantem di rumah? Hah? Lihat. Gak ada alasan. Kakakmu hormati. Jangan cakar-cakaran sama kakakmu dan abangmu. Hati kamang. Dangi paru kilot dan waeng. Namar-hamaranggi pedang dungu be. Dang masih hormat be. Soal pendidikan karakter be. Oleh karena itu mari kita sadari itu. Lalu yang terakhir dari nats ini adalah semua tuntutan pasti ada konsekuensi. Tapi ingat, apa yang sudah dipilihkan Tuhan, apa kehidupanmu sekarang, itulah kehidupan yang terbaik. Lihat, mereka meminta raja. Tuhan bukan tidak mau memberikan raja, tapi memang dalam kitab Ulangan Tuhan sudah memerintahkan seorang raja janganlah memelihara banyak kuda. Seorang raja janganlah mempunyai banyak istri. Seorang raja jangan terlampau kaya. Emas perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Seorang raja harus mampu terus-menerus membaca kitab Taurat Tuhan. Ini syarat menjadi raja. Ini syarat menjadi pemimpin. Lihat, pemimpin akan hancur ketika tidak bisa menjaga dirinya, hanya mau mencari kekayaan. Dan ini yang dijaga. Makanya diperingatkan oleh Samuel kepada bangsa itu. Kalau seperti raja dunia ini yang kamu minta, anakmu laki-laki akan diambil, anakmu perempuan akan diambil sebagai juru masak dan juru makanan, ladangmu pun akan diambil, budak-budakmu pun akan diambil. Lihat perbedaannya. Sekarang kalau kamu pakai model dunia ini, hanya karena tren, hanya karena mau ikut-ikutan, konsekuensinya ada. Kamu akan diperbudak oleh zaman ini. Tapi ketika kamu memilih Allah, memilih Tuhan itu sebagai kehidupanmu, memilih jalan Tuhan, maka kehidupanmu akan diberkati. Amin. Toemak tusimai tate pasu-pasu debatama kita. Anak-anak ini juga biarlah kebersamaan minggu ini. Ini bukan hanya liturgi, tapi melalui ibadah ini kita sudah saling mengoreksi siapa kita sebagai orang tua dan siapa kita sebagai anak demi masa depan yang gemilang. Pergumulan boleh semakin banyak, tapi ingat, doamu tidak boleh tertinggal. Hubunganmu dengan Allah tidak boleh tertinggal. Bahkan saudara, jadilah orang yang mau mendengarkan dengan baik. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami ketika kami menghadapi pergumulan dan persoalan, bahkan ditolak di dunia ini. Tidak ada alasan bagi kami untuk reaktif, menjadi marah-marah, lalu meninggalkan persekutuan. Tapi kami akan datang kepada Tuhan, melipat tangan kami dan berdoa. Kami semua mengalami penolakan itu. Ketika seorang anak kecewa kepada bapaknya, walaupun dia tidak memiliki alasan untuk itu. Ketika seorang anak merasa tidak dihargai di dalam persekutuannya, tolong Tuhan setiap anak mau kembali ke dalam dirinya dan datang kepada Tuhan untuk berdoa. Berdoa kepada orang tuanya, berdoa kepada teman-temannya, berdoa kepada siapapun. Sebab Tuhanlah yang sanggup menolong.
Tuhanlah yang menguatkan. Jangan karena berbagai persoalan itu lalu kami menarik diri, kami meninggalkan Tuhan. Dan orang yang berdoa, itulah orang yang bisa mendengarkan dengan baik. Sehingga kami dalam kehidupan kami ini mampu saling dengar-dengaran dengan baik. Setiap rumah tangga menyediakan waktu untuk berbincang-bincang, saling mendengar. Orang tua sanggup mendengarkan apa yang dikatakan anaknya. Dan seorang anak juga sanggup mendengarkan apa yang dinasehatkan orang tuanya. Inilah suasana yang kami inginkan. Kami tidak hanya menuntut, hanya karena sesuai dengan selera dan keinginan kami. Hanya karena trennya zaman. Tapi kami akan meminta supaya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Kami hanya mau dipimpin oleh kuasa Tuhan. Tuhanlah Raja kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, hadirlah dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak ini, tumbuh kembangnya, dalam permainannya, di sekolahnya, dalam hal apapun. Mereka tetap Tuhan jagai, sehingga mereka tidak pernah tergelincir. Mereka bertumbuh secara fisik, mental, spiritual. Menjadi anak-anak yang baik di rumah mereka. Tolong Tuhan, bagi Naposo Bulung yang sudah selama ini berupaya mencari pekerjaan, tetapi belum ada yang diterima. Kuatkan mereka, agar mereka boleh mendapatkan itu di suatu saat nanti. Ketika juga mereka masih ditolak terus, sehingga sampai sekarang di umur mereka yang sudah semakin bertambah, mereka belum mendapatkan jodoh. Berikan Tuhan, jangan biarkan putus asa. Dan anak-anak yang masih sekolah ini, biarlah mereka berjuang terus dalam studinya, sehingga mereka mendapatkan kelulusan pada waktunya. Tolong Tuhan, orang tuanya berkati, agar bisa mencukupkan semua hal yang menjadi kebutuhan anak-anak ini. Acara sukacita kami melalui Parheheon hari ini, berkati panitia yang berjeri lelah, sehingga melalui Parheheon ini kami mendapatkan sukacita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih dalam Yesus Kristus. Amin.